Bapak Ibu sekalian, kita akan ada dua subtema yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah terkait dengan konsep infinitely repeated games itu sendiri. Yang kedua, itu adalah terkait dengan pemodelan kredit produktif, yaitu adalah pemodelan game teori dengan menganalisis terkait dengan kredit produktif di BPD. Kita mulai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita berada dalam kondisi yang sangat sulit, yaitu adalah saat ini kita berada di tengah-tengah pandemi COVID. Nah, pandemi COVID ini bisa dimodelkan dari game teori itu sebagai nature yang sedang bergerak. Nature atau state of the world yang kita sudah diskusikan di dalam elemen dari sebuah game itu sedang bergerak. Jadi kalau dulu pra-COVID itu perekonomian sangat dinamis, meskipun di sana juga ada muncul apa yang disebut dengan VUCA, yaitu adalah vulnerability, uncertainty, ya, ambiguity dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat pra-COVID, perekonomian itu, aktivitas perekonomian itu ditentukan oleh kerumunan dan juga mobilitas barang dan jasa antara satu wilayah dengan wilayah lain, baik itu antar negara ataupun di dalam negara itu sendiri. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, ketika pandemi COVID merebak, maka ini menjadi masalah. Kerumunan itu bermasalah, mobilitas manusia dan juga barang itu menjadi masalah. Sehingga kemudian dilakukan apa yang disebut dengan PSBB. Ada PSBB ketat, ada PSBB longgar. Bahkan kalau di Jogja itu ada juga masing-masing kampung atau lingkungan itu melakukan PSBB lokal, atau lockdown lokal istilahnya. Nah, ini membuat bahwa perekonomian tentunya mengalami kontraksi. Kenapa? Karena semua negara kemudian cenderung untuk menutup dirinya, melakukan autarki, ya, dan perdagangan tentunya turun drastis. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Ini adalah masih dalam taraf tanggap darurat dari COVID. Padahal COVID belum selesai. Nah, ketika nanti COVID itu selesai, akan memunculkan suatu norma baru. Bukan normal baru, tapi norma baru atau norm. Ya. Nah, mengapa norma baru ini muncul? Karena masyarakat beradaptasi dengan kondisi yang ada di COVID ini. Anda bisa melihat ya, bahwa sekarang pun sudah terjadi perubahan norma itu. Sekarang orang melakukan pernikahan tidak lagi mengundang ribuan orang, tapi menggunakan pendekatan apa yang disebut dengan intimate wedding, hanya keluarga utama, ataupun juga bahkan melakukan virtual wedding. Nah, ini yang sekarang sudah muncul. Ataupun juga transaksi-transaksi mulai dilakukan menggunakan transaksi daring, online, tidak lagi transaksi fisik. Ya, banyak hal yang sekarang sudah dikembangkan untuk hal-hal seperti ini. Nah, ke depan dan bahkan kuliah pun, ya, kuliah itu sudah mulai menggunakan daring. Dan bahkan di SD ataupun juga SMP dan SMA juga menggunakan daring untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, ke depan bagaimana norma yang baru akan terbentuk, ini tentunya ini belum selesai. Karena nanti adalah akan selesai, akan settle ketika COVID itu sudah selesai. Ya, sudah berakhir. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kapan COVID akan berakhir? Tidak ada orang yang tahu saat ini. Ya. Boleh saja Bapak Ibu sekalian jenuh. Kita sudah 9 bulan, hampir 10 bulan menghadapi COVID. Kalau Bapak Ibu sekalian jenuh, kami pun juga jenuh sebenarnya. Harus ada di rumah dan lain sebagainya. Tetapi pilihannya apa? Tidak ada pilihan. Jadi boleh saja kita jenuh, tapi satu hal yang pasti, virusnya tidak jenuh menginfeksi orang. Dan ini artinya COVID itu belum selesai. Nah, apakah kemudian hal-hal yang kita nanti-nantikan oleh seluruh orang di dunia, penemuan vaksin itu menandai berakhirnya COVID-19? Belum tentu juga. Mengapa? Karena diperlukan 70% dari populasi untuk mendapatkan virus agar kemudian terjadi herd immunity. Pertanyaannya kemudian adalah sampai mendapatkan 70% vaksin itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Katakanlah di Indonesia kita memiliki 270 juta penduduk. Pertanyaannya kemudian adalah berapa lama waktu yang digunakan untuk menginjeksi seluruh 280 juta penduduk itu? Ya.
Kalau kita bisa menyelesaikan itu dalam waktu 1 tahun, itu menurut saya itu sudah alhamdulillah. Artinya apa? Selama proses itu masih diperlukan 3M dan 3T, yaitu adalah bagaimana melakukan protokol COVID. Ya. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini. Pertanyaannya kemudian adalah, ketika kita memainkan game yang kita tidak tahu kapan selesainya, bagaimana cara memodelkannya? Ya. Nah, lalu terkait dengan COVID tadi, siapa kemudian yang akan menentukan kapan COVID itu berakhir, kapan pandemi itu berakhir? Menurut kami tentunya ini adalah wewenang dari para ahli kesehatan. Ya, yang itu didasarkan pada data yang ada di lapangan atau disebut dengan evidence-based policy, didasarkan pada hard evidence. Nah, berakhirnya pandemi tentunya jangan sampai kemudian hanya didasarkan pada kepentingan politik ataupun kepentingan ekonomi, karena kita berbicara tentang masalah risiko kesehatan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Berakhirnya pandemi tentunya diharapkan ini didasarkan pada data dan fakta dan bukan karena alasan ekonomi ataupun juga alasan politik, karena itu akan membawa bencana yang lebih besar lagi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah tadi, game apa yang sedang kita mainkan? Ya. Kapan pandemi berakhir? Sementara tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatakan kapan itu berakhir. Saya masih ingat ketika di bulan Mei ada banyak kajian yang mengatakan nanti di bulan Juni itu akan mulai turun. Ternyata sampai sekarang epi curve-nya akan turun. Sampai sekarang epi curve-nya ternyata masih tetap naik terus. Indonesia tidak menghadapi second wave, Indonesia masih menghadapi dengan the first wave, itu pun belum selesai. Nah, apa yang sedang kita mainkan sekarang? Kita sedang memainkan infinitely repeated games. Apa itu infinitely repeated games? Yaitu adalah game yang dilakukan berulang-ulang, namun kita tidak tahu kapan selesainya. Jadi ada dua interpretasi terkait dengan infinitely repeated games, yaitu adalah game yang berulang-ulang atau repeated games, yang itu pengulangannya dilakukan terus-menerus tanpa pernah selesai atau dengan pengulangan tak berhingga. Alternatif dari interpretasi itu adalah ketika kita memainkan game, tapi kita tidak tahu kapan selesainya game itu. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, mungkin ada orang mengatakan, loh kalau begitu biayanya besar dong. Kenapa kita tidak memainkan finitely repeated game aja, karena kita tahu kapan selesainya. Loh, yang mengendalikan itu bukan kita masalahnya. Ya. Kita tidak seperti main sepak bola. Kita tidak sedang seperti main tinju, di mana kalau tinju itu tidak lebih dari 12 ronde. Tidak seperti itu. Yang kita mainkan sekarang adalah bukan kita melawan virus yang demikian kecil, tidak terobservasi, tapi mampu berkembang, mampu menularkan antara satu orang dengan orang lain karena hubungan kita yang dekat. Jadi komunikasi dan lain sebagainya, dan itu melalui droplet. Sehingga sebenarnya intinya kita sedang bermain atau berperang dengan diri kita sendiri. Ya. Sehingga tidak ada pilihan kemudian mengatakan, loh ini kan infinitely repeated games. Kenapa kita tidak ubah menjadi finitely? Ya tidak bisa. Karena game bukan berada di tangan kita. Bukan kita yang menentukan. Ya. Lalu caranya sekarang. Oke, kalau kita terpaksa harus memainkan infinitely repeated games, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara memainkan infinitely repeated games tersebut. Balik lagi, ini adalah saya ingin ingatkan konsep perbedaan antara pertempuran dengan peperangan. Antara war dan battle. Perang itu adalah war, pertempuran itu adalah battle. Orang boleh saja memenangkan suatu pertempuran, namun belum tentu yang bersangkutan memenangkan peperangan. Ya. Jadi ingat, misalkan Kartago itu dikalahkan oleh Romawi, ya, meskipun di tahun 2016 sebelum Masehi ini menjadi peperangan yang sangat terkenal sekali yang disebut dengan The Battle of Cannae, ya. Dan di situ ada Hannibal Barca yang menjadi pahlawan Kartago ketika itu, tapi akhirnya Kartago ditaklukkan oleh Roma. Hal serupa juga terjadi pada Nazi Jerman yang di tahun 1940 itu mampu menguasai
Prancis, Belanda, Belgia, dan negara-negara Eropa lain. Namun di Mei 1945 mereka kalah dari Sekutu dan Uni Soviet. Ataupun juga apa yang disebut atau pertandingan tinju yang di tahun 76 itu sangat terkenal sekali, apa yang disebut dengan Rumble in the Jungle antara George Foreman dengan Muhammad Ali. Kalau dilihat waktu itu dari ronde 1 sampai ronde 8 sebenarnya pukulan banyak mendarat dari George Foreman. Ya. Namun demikian dengan kecerdikannya Muhammad Ali mampu meng-KO George Foreman di ronde ke-8. Nah ini sangat menarik sekali untuk melihat bagaimana orang membedakan antara pertempuran dengan peperangan. Lalu karena ini dikaitkan dengan pengambilan yang keputusan terus-menerus, maka ini ada konsep yang disebut dengan bagaimana pengambilan keputusan secara intertemporal. Dan di sini ada seperti kita diskusikan di video sebelumnya, yaitu adalah konsep discount factor. Dan discount factor itu nilainya antara 0 sampai 1. Dan semakin besar discount factor itu artinya pemain itu adalah sabar, ya. Artinya dia payoff-nya tidak mengalami penyusutan atau shrinking terlalu banyak. Ya. Nah, jadi kalau di sini kami contohkan ketika deltanya itu adalah 0,4, artinya payoff yang 100% di waktu T itu akan menyusut menjadi 40% di waktu T plus 1 atau penyusutannya itu 60%. Jika delta itu adalah 0,7, artinya payoff yang 100% di waktu T, itu akan menyusut menjadi 70% saja di waktu T plus 1, atau penyusutannya 30%. Semakin delta mendekati 1, maka pemain cenderung lebih sabar, ya, daripada pemain dengan delta yang lebih rendah. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana infinitely repeated games itu. Setting game tersebut adalah kira-kira seperti ini. Bayangkan ada dua orang memainkan sebuah game, katakanlah Prisoner's Dilemma gitu, berulang-ulang, secara terus-menerus tanpa pernah terhenti. Atau alternatifnya, mereka memainkan suatu game, tapi mereka tidak tahu kapan selesainya, gitu. Ya. Nah, jika ini yang terjadi, apa yang perlu dilakukan? Setiap pemain itu akan berusaha untuk maksimumkan akumulasi payoff dari memainkan game tersebut. Nah, yang membedakan antara memainkan infinitely repeated games dengan finitely repeated games adalah di dalam permainan infinitely repeated games tidak perlu seorang pemain memikirkan end game behavior. Kenapa? Karena end game behavior itu tidak relevan. Karena tidak ada orang yang paham kapan game ini selesai. Tidak ada orang yang tahu kapan gamenya akan selesai. Sehingga tidak akan ada end game behavior. Nah, mari kita lihat kondisi berikut. Jadi ini adalah Prisoner's Dilemma yang dimainkan secara berulang-ulang tanpa henti. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan payoff-nya dari automaton? Kan bisa saja dari awal ada automaton yang selalu memilih defect atau memilih D, ya, atau memilih khianat. Atau alternatifnya, adakah peluang bagi pemain itu untuk memainkan C sejak awal? Jadi berkooperasi sejak awal. Ya. Ini gamenya diberikan seperti ini. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, pada kondisi seperti apa pemain lebih menyukai automaton B atau memainkan sejak awal itu berkooperasi dibandingkan automaton A? Ya. Mari kita lihat satu persatu. Saya akan masuk dengan automaton kooperatif. Automaton kooperatif itu apa? Yaitu adalah automaton di mana sejak game pertama sampai terus dilakukan, pemain ini terus memilih C. Ya. Padahal tadi kita tahu kalau di video sebelumnya itu di dalam finitely repeated games itu adalah big no untuk memilih C karena banyak yang dikalahkan dengan automaton yang lain. Tapi mari kita lihat, kita coba sekarang dengan kondisi yang kooperatif ini, di mana pemain sejak game pertama itu memilih strategi C. Apa yang akan terjadi? Katakanlah pemain lawan itu juga akan comply atau akan memilih C juga, maka kita akan mengetahui bagaimana payoff dari yang akan diperoleh oleh diperoleh oleh pemain ini sebagai berikut.
Jadi ada 9 plus 9 delta plus 9 delta kuadrat dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu dijumlahkan dalam kondisi infinite, itu akan menjadi 9 per 1 minus delta. Oke. Nah, itu adalah estimasi untuk kalau kita menggunakan automaton kooperatif. Apa yang akan terjadi ketika automatonnya adalah khianat atau memilih memilih D terus? Lah kalau memilih D sejak awal, maka ini perlu difahami begini. Di round pertama, itu pemain mungkin akan memilih D ketika lawannya C, which is dia akan mendapatkan 11. Tapi setelah itu, lawan pun juga akan rasional karena terjadi pengkhianatan di awal, maka kemudian yang satunya akan melakukan retaliasi sampai akhir sehingga akan muncul 6, 6, 6, 6 dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mendapatkan payoff ya, dari payoff ini akan mendapatkan 11 ditambah 6 per 1 minus delta. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kapan pemain akan indifference terkait dengan automata khianat terus, ataukah yang satunya tadi adalah kooperatif ya, antara khianat dan kooperatif. Nah, kalau ini terjadi, maka kita akan buat equation-nya dibuat sama, yaitu adalah tadi payoff untuk kooperatif, automaton kooperatif itu adalah 9 per 1 minus delta, sementara untuk khianat itu adalah 11 plus 6 per 1 minus delta. Jika ini disamakan, maka kita akan tahu berapa nilai delta, yaitu adalah 8 per 11. Nah, ini yang menarik, 8 per 11 itu artinya apa? Ini besar ini. Jadi 8 per 11 atau lebih tinggi dari itu adalah nilai delta yang sebenarnya mendekati 1. Atau orang tadi seperti kita diskusikan, orangnya harus sabar. Nah, ini yang menarik, bahwa di dalam infinitely repeated games, solusi kooperatif itu dapat dihasilkan dari game yang sebenarnya non-kooperatif, tapi dimainkan secara berulang-ulang tak berhingga. Syaratnya hanya ada satu, pemainnya sabar. Nah, karena discount factor-nya adalah berapa tadi? 8 per 11 atau lebih. Nah, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari sini? Infinitely repeated games itu menawarkan solusi yang berbeda dibandingkan dengan finitely repeated games. Faktor pembedanya adalah fakta bahwa dalam infinitely repeated game itu tidak ada apa yang disebut dengan end game behavior. Seperti kita tahu, end game behavior untuk prisoner's dilemma itu adalah memilih D atau memilih khianat. Tetapi karena end game behavior-nya tidak ada, maka dimungkinkan sampai nanti dilakukan tak berhingga, orang tetap memilih C terus selama yang bersangkutan sabar. Nah, ini yang menarik ya. Ini yang menarik untuk kita lihat bahwa pola kooperatif atau automaton kooperatif itu dimungkinkan terjadi meskipun game yang kita mainkan itu adalah game yang sifatnya non kooperatif. Ya. Nah, tapi ada pertanyaan berikutnya. Apa yang akan terjadi jika kedua pemain memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan game yang dimainkan? Nah, kalau dalam kondisi seperti ini tentunya kita harus merelaksasi asumsi dari rasionalitas. Dari rasionalitas menjadi bounded rational. Sehingga atau di situ ada asymmetric information. Sehingga orang kemudian terjebak atau terlibat di dalam apa yang disebut dengan subjective game. Nah, kenapa ini kok bisa muncul subjective game? Karena informasi terkait dengan game itu sebenarnya tidak sempurna. Sehingga orang memiliki persepsi sendiri-sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Yang berbahaya adalah apa? Ketika hal yang sebenarnya infinitely repeated games, itu kemudian kita mainkan seolah-olah itu sebagai, atau persepsi kita terkait dengan game itu, dianggap game itu adalah finitely repeated games yang memiliki end game behavior. Nah, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut. Nah, mari kita berikan contoh ini apa yang terjadi di dua tokoh ini. Yang pertama adalah Jenderal Giap dari Vietnam, yang kedua adalah Jenderal Westmoreland. Jenderal Giap itu dulunya adalah guru SMP, tapi kemudian beliau adalah gerilyawan waktu itu di Vietnam, dan kemudian beliau diangkat menjadi
sampai beliau menjadi kayak panglima waktu itu ya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di Vietnam itu bisa hampir juga terjadi di kondisi yang saat ini kita alami untuk pandemi ini. Pandemi belum diketahui kapan berakhir, sehingga seolah-olah kita akan memainkan infinitely repeated games. Tetapi gara-gara asymmetric information ataupun juga bounded rationality itu memungkinkan pemain salah dalam mempersepsikan game itu. Yang seharusnya itu infinitely repeated games, tapi dipersepsikan menjadi finitely repeated games. Nah, kalau ini yang terjadi, jadi misalkan pemain yang infinitely repeated games bertemu dengan pemain yang finitely repeated games, kecenderungannya yang finitely repeated game ini akan kalah. Contohnya apa? Yaitu adalah ketika Amerika kalah di Vietnam ataupun juga Uni Soviet yang kalah di Afghanistan. Loh, mengapa kemudian dikatakan bahwa Amerika dan Uni Soviet itu terjebak di dalam finitely repeated games? Ya, gampang sebenarnya. Karena waktu itu siapa yang melakukan pendudukan? Siapa yang melakukan invasi? Tentunya adalah Amerika dan Uni Soviet. Nah, sebelum mereka melakukan invasi, mereka harus memikirkan tentang exit strategi. Kenapa? Loh, karena mereka ini adalah dari negara lain. Mereka memasuki satu negara, mengakuisisi suatu negara, menduduki suatu negara. Mereka punya dua pilihan. Tetap berada di negara itu dan melakukan peperangan, atau balik ke negaranya dan hidup secara nyaman. Mari kita lihat bagaimana dengan rakyat Vietnam atau rakyat Afghanistan yang diduduki ketika itu, apakah mereka punya pilihan? Tidak. Itu adalah tanah air mereka. Dan itu ketika diinvasi, mereka punya apa? Kemudian apa alternatifnya? Tidak ada, selain kemudian harus tetap survive. Nah, bagi rakyat Vietnam ataupun juga rakyat Afghanistan ketika itu, mereka sadar betul bahwa game akan selesai kalau yang namanya orang yang bangsa yang menduduki itu pergi dari negaranya. Lah, siapa yang membuat mereka pergi? Ya karena mereka kemudian sudah tidak tahan lagi. Artinya untuk bagaimana cara membuat tidak tahan? Ya berarti bangsa Vietnam dan bangsa Afghanistan harus berjuang. Ya sama seperti halnya bangsa Indonesia di zaman kemerdekaan dulu ketika kita melawan penjajah untuk membuat Belanda kemudian mundur dan menarik dirinya. Ya kita harus membuat bagaimana agar Belanda itu tidak betah di Indonesia, itu kan sebenarnya. Nah ini, ya. Nah, dalam menghadapi COVID ini sama. Ini intinya adalah ketika orang memainkan infinitely repeated games, maka syaratnya apa tadi? Orang harus sabar. Nah, ketika orang memainkan infinitely repeated game, ini seolah-olah kayak orang berlari maraton. Bukan sprint. Kalau sprint itu tahu kita. Jaraknya kan, oh itu 100 meter, 200 meter, cepat langsung kita geber energinya di situ. Tetapi ketika kita kayak maraton itu 42 kilo, itu kalau kita geber awal ya pasti tidak akan sampai kan gitu. Ya, ini berbeda, pola gamenya berbeda. Ya, jadi ketergesaan dalam memainkan infinitely repeated games itu bermasalah. Ya, itu menjadi bermasalah. Jadi itu hanyalah merupakan kekalahan yang sebenarnya dapat kita hindari karena kita paham bagaimana cara memainkan game. Nah, pertanyaannya ini yang kemudian kita lihat ya, mengapa Amerika kalah di Vietnam? Ya karena simpel saja, bagi prajurit Amerika, mereka punya dua pilihan. Tetap berada di Vietnam dan kemudian terus berperang setiap hari, dan sebenarnya tidak ada orang yang suka perang anyway, semua orang juga nggak akan suka, stres terus. Ataukah mereka pulang ke negaranya? Ya, tapi bagi prajurit Vietnam tidak ada pilihan, kecuali memang bertahan. Nah disinilah kemudian kalau kita melihat sejarah itu menarik bahwa Amerika pun kemudian melakukan kesalahan, yaitu adalah mempersepsikan perang Vietnam itu sebagai finitely repeated games karena mereka memikirkan tentang exit strategy. Sementara orientasi orang Vietnam itu bicara tentang infinitely repeated games. Nah, balik lagi kepada pandemi, masalah penanganan pandemi. Terdapat dua kelompok negara, ini kita sudah hampir 1 tahun, ya. Nah, di Desember ini pada dasarnya sudah tepat 1 tahun, di mana virus pandemi pertama itu menyebar di Wuhan. Dan dari sini kita bisa mengetahui siapa the winner, siapa the loser.
negara mana yang berhasil menangani pandemi, negara mana yang belum berhasil menangani pandemi. Kalau kita lihat negara yang berhasil menangani pandemi adalah negara-negara yang menerapkan 3M dan 3T ya, secara seksama. Mereka cenderung melihat pandemi ini sebagai infinitely repeated games. Namun negara yang enggan melakukan 3M dan 3T, biasanya mereka mengharapkan sangat besar dengan kehadiran dan kemujaraban dari vaksin. Nah kalau ini yang terjadi, maka sebenarnya cenderung kita melihat bahwa negara-negara seperti itu melihat game ini bukan sebagai infinitely repeated games, tapi sebagai finitely repeated games. Dan ini berbahaya. Kenapa? Karena selalu terobsesi dengan end game behavior. Jadi Bapak Ibu sekalian, monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menilai negara-negara mana saja yang sudah berhasil dan belum berhasil. Dan Bapak Ibu sekalian akan bisa lihat bagaimana negara yang berhasil dan belum berhasil itu melakukan 3M dan 3T. Dengan mudah informasi itu akan kita peroleh melalui internet dan berbagai macam media. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi pandemi ini? Pandemi adalah infinitely repeated games. Maka hadapilah sebagai infinitely repeated games. Artinya apa? Harus sabar. Ya. Harus sabar, harus ulet, harus gigih, adaptif, antisipatif, dan inovatif. Ini untuk menghadapi pandemi. Dibutuhkan keuletan, dibutuhkan cara berpikir alternatif untuk menghadapi pandemi. Saya teringat lagunya Pak Hari Mukti almarhum yang banyak mengilhami saya dan juga membantu saya dalam menghadapi masa-masa sulit. Ketika meneruskan S3, di mana pada saat itu saya mendapatkan admission tetapi tidak mendapatkan beasiswa. Dan pada saat itu sedang krisis ekonomi Indonesia sehingga sulit untuk mengharapkan adanya mendapatkan beasiswa. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Ya sudah, berarti harus mencari pekerjaan dan kemudian pada saat bersamaan berjuang menyelesaikan S3. Nah, yang menarik di situ adalah lagunya ini berjudul Kegelapan. Dan beliau mengatakan kegelapan yang ada itu tidak mungkin selamanya. Pasti akan berakhir, pasti akan berlalu. Nah ini yang menarik kalau kita lihat ya, bagaimana orang menghadapi atau kita menghadapi cobaan-cobaan dengan cara ketika kita mengetahui bahwa ini infinitely repeated games, maka satu hal yang harus dilakukan oleh orang itu adalah justru bersabar, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, dan inovatif. Ini yang diperlukan untuk menghadapi pandemi.